Balik lagi bersama saya di Karso Show. Ya, jadi hari ini saya Karso nih. Udah tahu kan, ini Karso loh. Karso_Sutisna. Jangan lupa di follow Instagramnya. Dan jangan lupa subscribe Vigofik Official. Hari ini gue kedatangan seorang filosofis Jawa nih. Keren banget. Temen gue ya. Temen udah lama banget sih kenal ya. Cuman kita akrab kembali beberapa saat ini ya. Oke, langsung aja. Mas Iwan. Mas Ujar. Oh, yang bener mana nih? Nama gue banyak bro. Oh, nama banyak ya? Iya. Tapi gue lebih enak dipanggil Mas Jar soalnya. Mas Jar. Jowo. Oh, Jowo. Okay. Mas Jar. Artinya apa? Iya nggak tahu, itu bokap gue yang ngasih bro. Oke, bokap lu. Tapi kalau lo ngomong soal gue seorang filosofis Jawa kayaknya terlalu berlebihan. Oh, terus apa? Gue cuman temen nongkrong ngopi. Oh, temen nongkrong ngopi. Oke. Tapi apa ya? Dibilang tuh keren, maksudnya ada filosofinya. Kan Mas selalu membahas filosofi. Jadi kepikiran nih, makanya bikin podcast deh di filosofis gitu maksudnya. Enggak sih, sebenarnya bukannya sok filosofis bro ya. Iya. Cuman salah satu anak Jawa yang ingin mengulik apa itu bahasanya kejawen. Dalam kejawen kan bisa dibilang kalau menurut gue ada dua version ya kan. Kejawen yang implementasinya, ada kejawen yang sifatnya filosofisnya, dan gue lagi belajar bro. Bukan filosofisnya ya, cuman gue masih belajar soal filosofi Jawa yang gue rasa itu luar biasa bro kalau dipahamin gitu. Diimplementasiin di kita ya? Iya bro, di kehidupan gitu. Apalagi kan yang sekarang apa itu sifatnya ya? Kayak western lah ya. Oh, ke barat-baratan pasti. Barat. Dari segi fashion nih, pengennya baju yang barat-baratan gitu. Kalau baju sebenarnya sih bisa pakai baju mana aja bro. Bisa kalau menurut gue ya. Iya. Tapi gimana gue ngelakuin sesuatu hal dalam hidup ini, gimana caranya agar Jawanya ora hilang gitu, Jawanya nggak hilang gitu. Oke, budaya kitanya jangan sampai hilang ya. Kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih gitu. Oke. Jangan lupa budaya tuh. Budaya. Ya kan? The founding father kita kayak Bung Karno juga bilang kan soal sejarah bahwa kita nggak boleh ngelupain sejarah, karena generasi yang ngelupain sejarah katanya itu generasi yang mudah untuk disusupi asing. Gila, ini sangat menusuk kali. Iya, gue juga asal ngomong juga bro. Gue asal ngomong aja bro. Jadi kalau ada salah-salah dikit tolong ya dibenerin tuh ya. Ya kan kalau gitu. Makanya harus apa tadi? Ingat. Harus ingat sejarah ya. Bukan ingat sejarah, ingat siapa sih kita sebenarnya gitu. Ingat siapa kita? Kita adalah Indonesia, gitu bukan? Nusantara. Oh, Nusantara. Indonesia juga, bro. Nusantara. Nusantara. Lalu apa lagi Mas Iwan untuk generasi muda sekarang tuh gimana? Oke, sekali lagi kalau emang ini hanya statement ataupun argumen gue. Iya. Jadi kalau memang ada yang kurang pas sama yang ngomongin, sorry, ini nggak berdasarkan hukum manapun, ini hanya dongeng gue. Dongeng ini gue. Hanya cerita ngopi semata kan ya. Jadi jangan terlalu kaku buat para penonton ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, jadi kayak apa itu namanya, kayak kalau misalnya Bro Karso bilang anak milenial zaman sekarang itu sih, kalau menurut gue itu ada krisis jati diri bro. Krisis jati diri. Jadi kayak misalnya gue orang Jawa, itu gue sulit buat mengatakan bahwa gue itu orang Jawa. Aku ki wong Jawa, itu sulit bro. Susah ya? Susah. Karena apa nih? Ya lo tau sendiri lah medsos kayak gimana sih bro. Gitu kan. Lewat medsos kita ingin menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Di situ ada kebingungan. Oke. Kalau orang udah bingung ya sudah. Jadi apa ya? Mau ngelakuin sesuatunya juga bimbang jadinya ya. Enggak cuma bimbang. Resah. Salah gitu. Salah bro. Salah tuh. Pasti salah bro. Kalau udah bingung udah salah. Mau ngapain? Sebenarnya kita siapa? Itu yang perlu
apa ya namanya? Gue juga sering ngelihat bahan mana-mana, apalagi kalau sedikit nyebut nama nggak apa-apa. Boleh. Kalau kayak misalnya gue seorang fans dari seorang Cak Nun gitu. Oh ya. Gitu. Beliau selalu mengingatkan kita siapa sih jati diri kita gitu. Kalau beliau bilang kan kayak kalau orang Jawa juga harus kalau orang Jawa harus berani bilang aku wong Jawa. Kalau orang Betawi juga harus bilang ane anak Betawi gitu kan. Setidaknya berani mengungkapkan jati diri. Iya, jangan malu gitu loh. Jangan malu. Tuh, buat teman-teman jangan malu mengungkapkan jati diri. Justru. Jangan malah aing saha maneh gitu. Iya itu Sunda ya. Oh, itu Sunda ya. Gak tahu artinya. Oh, iya. Intinya begitu. Iya, begitu. Jadi kalau kita udah di titik kebingungan di situ nanti kita bakalan jadi apa ya, bahasa kasarnya jadi budak-budak yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan. Yes, yang punya kepentingan dari segala sudut. Salah satunya yang banget-banget apa itu? Menurut gue ya, yang banget-banget sakti itu ya medsos, bro. Gitu. Berarti sangat ini ya, di medsos tuh berpengaruh. Lo tinggal bikin gimana marketing lo kan, maksud gue. Kalau menurut gue juga nggak tahu marketing sih, cuman kalau menurut gue tinggal kayak misalnya lo ngomongin barang ini bagus bla 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 ataupun gaya gue begini bagus bla bla bla, sedangkan itu sebenarnya bukan jati diri gue. Terus gue ngikutin lo gitu misalnya, menjadi seseorang yang bukan gue. Betul, nanti di situ ada titik kebingungan, dan orang yang bingung adalah orang yang paling gampang untuk berarti bohongi. Oh iya. Mungkin. Betul. Ya. Kurang lebih begitu. Enggak, bro? Betul lah. Ini kita lagi ngopi kan, bro? Iya ngopi. Jangan lupa kan, diminum. Oke. Air putih ada nggak orang mau air putih? Enggak udah. Air putih. Udah ini. Serius? Ini juga aslinya putih, bro. Cuma dikasih teh jadi. Oh iya benar. Okay. Jawanya mana tuh, Mas? Kebumen. Oh sama. Serius Kebumen? Kebumennya pun di Mbak. Karanganyar. Kemarin kita ke pantai mana, Bi? Pantai Petanahan. Iya. Tahu, gue main kemarin sono. Itu tempat gue ngelancong, bro. Serius? dulu. Oh dulu. Oke. Pokoknya kita Karanganyar lah ya. Karanganyar. Ketemu tetangga, bro. Lu tetangga temen lu orang Kebumen ternyata. Berarti temen lu nggak cuma orang Kebumen, nggak cuma gue berarti ya? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Cuman kan kita nggak sebutin satu-satu. Lo kata sensus. Ya. Oke. Terus gini kalau ngomongin itu ya, kalau gue sok pintar. Sebenarnya gue nggak pintar, bro ya, cuma sok pintar doang. Ada salah satu yang kalau lo bilang apa yang mesti kita soal kalau kita nilai ngopi terus kita obrolin, itu gue paling suka. Nah ini buat pembukaan part 1. Part 1 buat temen-temen part 1 ini. Gue iya oke. Gimana? Suaranya dideketin. Agak dekat. Sorry. Kan kedengeran. Iya. Rada jauh tuh. Coba iya, kan okay. jauh kan. Suara masuk ke sini kan. Tapi bagusan yang gak jauh kayaknya. Iya. Soalnya suara gue jelek, bro. ya rada jauhan nggak apa-apa. Cuman sebisa kedengeran gitu. Maaf ya, Mas. Oke, sip. Jadi nggak enak nih. Gitu, bro. Gue ingat kalau orang bilang ini kalau lu bilang menyangkut Ramadan ya. Iya, Ramadan. Terus gimana? Juga ada hubungannya soal jati diri. Itu gue juga seorang fans salah satu wali yang di dalam Wali Songo. Iya, nih Wali Songo. Part 1 ini baru part 1 loh. Wali Songo. Dan mungkin sebagian besar kenal, udah pasti tahu. Seorang Sunan Kalijogo. Iya. Gitu. Dia pernah bilang begini, dia punya dasa pitutur, ada 10 arahannya. Gue bilang 10 arahan. 10 arahan, dan yang arahannya nomor 1. Nomor 1. Itu urip iku urup. Urip iku urup. Itu selaras sama yang Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
itu the founding father Jawa. Bisa dibilang gue anggap begitu ya. Seorang Sunan Kalijogo itu mengatakan dari Dasa Pitutur itu yang pertama dikatakan adalah urip iku urup. Hidup itu harus menyala. Maksudnya menyala itu bisa menyinari, menerangi ya. Itu kalau dari bahasa alat dalam artian, cuman dalam artian ini ya itu bermanfaat untuk bagi orang lain, benar. Orang lain, bro. Pertama itu dulu. Itu baru pertama loh. Itu keren banget. Yang kedua gimana? Bentar dulu. Oh, yang kedua. Ini ada contoh-contohnya gitu. Yang pertama dulu aja, ini belum dibahas, bro. Belum dibahas. Sok-sok dibahas. Gitu kan? Ya, gitu kan. Urip iku urup, orang yang bermanfaat untuk orang lain, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu dari kata itu yang langsung terpikir sama gue tuh begini, bro. Untuk yang milenial, gue juga anak milenial kali. Iya, gue juga milenial. Iya, lu muda dah. Gitu. Kalau gue sambungin sama yang gue pikirin tuh begini. Dalam hidup, bro, itu nggak bisa kita mengatakan mengutamakan atau mengedepankan apa yang kita mau. Oke, jadi dalam hidup lo nggak bisa ngedepanin apa yang lo mau. Gue mau ya. Tapi apa yang lo bisa? Betul. Bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo bisa. Selama lo bilang apa yang lo mau, lo cuma bisa mengatakan lo cuma bisa ngelakuin ini, gue lakuin sesuatu ini dan gue anggap ini benar dan orang lain harus salah, yang benar gue nggak bisa. Iya, nggak bisa. Di situ nanti yang ada cuma apa? Ya itu nanti di situ ada perselisihan dan segala macam. Itu kalau menurut gue. Jadi kalau orang udah mengatakan gue maunya begini, gue maunya begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi mesti apa yang lu bisa. Apa yang bisa gue lakuin dalam hidup ini, gitu. Betul. Jadi bertindak dulu lah ya. Dong. Nanti dari situ arahnya, kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu yang gue bisa, insya Allah kalau emang dilakuin dari hal kecil nanti bisa jadi gede, asal kita senang ikhlas ngelakuinnya, nanti insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Berarti langsung bertindak tanpa. Kalau cuman mengatakan apa yang gue mau, seolah-olah lu kayak memaksa orang lain buat ngelakuin sesuatu yang ya begitu. Menurut gue gak manfaat, bro. Tuh, dengerin. Jangan ngomong dengerin, bro. Gue masih muda, bro. Oke. Gitu. Jadi dari dasar mengatakan apa yang gue mau, itu jadi yang negatif menurut gue. Terus apa yang gue bisa, menurut gue itu yang positif. Nanti dari kata apa yang gue bisa, kalau kita, gue nggak berani ngomong orang lah, kalau kita, kita. gue bisa mengimplementasikan, tidak hanya mengucapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan gue apa yang gue bisa dalam hidup ini. Nanti gue akan pede jadi diri gue sendiri. Jadi diri sendiri. I don't care about you because it's me, gitu, bro. Betul. Gitu, bro. Gitu kan. gitu menurut gue. Jangan lupa minum. Oh iya. Teh kotak. Oke. Tadi udah minum depan. Oke, bro. Jadi kalau menurut gue begitu. Itu jadi, baru yang pertama. Ntar dong, bro. Itu baru yang pertama. Gitu, bro. Itu kalau menurut gue. Jadi krisis mental di sini menurut gue ya karena kita nggak berani mengatakan itu. Karena kita banyak maunya. Kebanyakan maunya. Dibanding apa yang di tindaknya dia nggak ada gitu, actionnya nggak ada. Cuman ngelihat, oh itu bagus, oh itu kayaknya mau gitu, cuman mau tapi dia nggak ada usaha dan nggak ada tindakan. Iya, jadi menurut gue kayak gitu. Jadi kayak krisis mental itu di situ.
ada sesuatu yang perlu diperbaiki Dan dirubah ya. menurut gue gitu kan, bahwa itu tadi kita nggak bisa meniru, bukan kita anti budaya-budayaan barat gitu ya. bukan ya. Justru ada ceritanya. Itu salah satunya. Kalau gue pernah dengar cerita, ya kan, dengar cerita bahwa kayak dulu di Jawa itu kedatangan dari X sepatu di Jawa itu dipotong belakangnya, jadi selop. Oh, Dari luar maksudnya. iya. Nah, jadi kayak bukan berarti kita terus menunjukkan diri kita, aku orang Jawa, terus ya gue mesti cuman apa itu namanya melakukan hal-hal ataupun menghormati sesuatu yang ada di Jawa doang. Enggak bro, enggak begitu. Kita tetap mengikuti zamannya, gimana sih ikutin. Tapi dengan cara mengikutin kita nggak boleh lupa bahwa kita tuh siapa. Tuh. Gitu. Pokoknya jati diri jangan sampai lupa Jati diri, gitu. bro. Jati diri, bro. Gitu. Saya aus mulu kenapa? Oke. Jadi ya tadi yang gue bilang tadi, gue nggak peduli lo mau gimana, karena ini gue. Betul. Gitu. Ini gue. Nah di situ nanti kalau seandainya, ini bayangan gue, kalau seandainya kita bisa menanamkan itu, nanti satu, budaya kita nggak hilang. Yang kedua, nanti bakal ada inovasi dari kita punya budaya, dan itu bisa dinikmati semuanya karena mengikuti zaman, bro. Kalau sekarang kan kayaknya apa namanya? Kalau misalnya gue dengerin campur sari terus gue seolah-olah kayak kolot gitu, iya, kan, kayak gue kuno gitu, gue kayak gitu. Come on bro, ada JHF Crew, lo kenal? Aduh, coba JHF Crew. Lu Crew, tahu bro. gak? Ya, dia rapper asal Jogja yang sangat booming di sana. ya nggak di sana bro. Di sini juga boom. Ya harusnya iya bro. Aduh, gua nggak tahu lagi. Ntar gua nonton dah. Yang apa namanya? Dia berani menyampaikan jati dirinya dalam artian kejawen tadi. Pokoknya iya, berarti dia dengan rap berani mengeksplor apa ya namanya? Sekarang gini ya bro. Ini yang paling dekat aja bro, paling dekat nih. Gue rasa yang lo pasti kenal. Ya. Kemarin kalau Didi Kempot manggung di Jakarta, lo nonton kan? Iya. Padahal lo nggak tahu lagunya itu artinya apa kan? Betul. Wah iya. Itu bro. Hal-hal kayak gitu. Gue yakin kalau kita mau mengakui diri kita, gue yakin orang lain akan appreciate. Didi Kempot hanya menyanyikan Jawa di yang kemarin itu kan booming di tempat kita itu. Betul. Gitu kan. Ya sekarang kayak lagu reggae itu lagu Jamaika bro. Iya, padahal budaya mereka nggak malu. kan? Dia menampilkan seperti itu. Tapi kita mengagumi. Kenapa? Kita mendengarkan karena dia berani mengakui bahwa saya Jamaika, my song is reggae. Gitu bro. Setuju. Jadi kalau kita malu mengakui diri sendiri kita, yang ada kita cuma jadi pengikut terus. Betul. Hanya mengikuti. Kapan pentasnya? Iya. Gitu loh bro. Jangan lupa untuk jati diri. Dan kalau kita udah lupa sama jati diri kita, udah bukan pesimis ya, lama-lama hilang. Hilang ya. Lama-lama hilang. Budaya kita. Lama-lama hilang. Dan gue cukup bangga sekarang. Lo bisa lihat di mana-mana lagu dangdut Jawa di mana-mana dinyanyiin kan bro. Iya. Ya kan? Padahal nggak semua orang itu tahu artinya apa. Tapi bener semua sih. Emang sekarang viralnya itu cepat. Via Vale, Cak Nan, Happy Asmara, siapa lagi? Banyak, Nela Karisma. Gitu. Itu di mana-mana dinyanyiin.
Lost Doll Meskipun itu Lost Doll, wah gue suka gitu banget kan. Lost Doll. Gitu kan, Lost Doll. Kayak itu juga sama ngajarin kita kalau sekiranya ada keruwetan dalam hidup, dol aja udah. Iya, dol gitu udah. loh, dol aja Lost udah. aja, lost, Lepas aja gitu lepas, kan. bener. Gitu kan. Karena ya kalau hidup makin dipikirin ya makin pusing. Tapi Benar. lakukan. Lakukan. Apa yang lo bisa lakukan? Nah, jangan yang mau mulu, Jangan tapi lo lu lakuin. Tuh, kita dapat poin penting ya, teman-teman. Ya, harus dong. Di car show harus ada gunanya. Ya, gitu. Sorry bro, gue bukan orang berguna. Berguna lah bagi keluarga. Baik keluarga termasuk benar. Insya Allah sih. Insya Allah. Kalau perlu gue ngakuin. Yo, pasti ngakuin lah. Gitu bro. Jadi kalau kita udah berani mengatakan diri kita siapa, terus kita implementasiin apa yang kita bisa sesuai dengan yang diakuin tadi, nanti akan ada inovasi-inovasi yang tadi gue bilang. Begitu. Itu yang disebut, itu yang bisa gue bilang showtime, ayo kita tunjukin. Gitu loh, tunjukin gitu. Kalau kita mau ngakuin itu, gue yakin dunia pun appreciate. Tuh. Gitu. Teman-teman kalian atau keluarga kalian akan mengapresiasi orang-orang lain. Yes. Akan lebih respect lagi tuh. Begitu. Dan ini gue ngomong Jawa karena gue orang Jawa. Tadi dasarnya tadi bilang orang Jawa harus bilang aku ki wong Jawa. Orang Betawi harus bilang aneh anak Betawi. Gitu. Orang Sunda, kalau orang Sunda gimana bahasanya bro? Aing saha aing. Iya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut gue. Gitu. Tuh. Yang penting berarti lakukan yang dia bisa. Jangan mau mulu. Ya kan? Ya. Lo suka sama cewek cuman gue maunya cewek itu. Nah. Ya udah diambil orang, bro. Kalau lo nggak mau deketin. Iya benar. Kalau lo nggak mau ngelakuin sesuatu yang sifatnya buat dapetin dia gitu. Iya. Kan? Jadi nggak ada actionnya gitu ya. Iya. Tontonin aja, pantengin sampai dibawa orang. Oke. Sorry. Oke, lanjut. Okay. Ya, terus kalau dilanjut kayak soal kalau yang sekarang apa itu namanya ya, soal inovasi tadi gue bilang, dengan generasi baru harus punya new mind, pemikiran baru. Yes, tapi dengan tidak melupakan tadi. Melupakan budaya-budayanya. Benar. Gitu. Buat diri orang buat orang lain mengapresiasi, bukan kita meminta. Kalau gue berani, sorry kalau gue agak ngomong kasar bilang, hanya orang bodoh yang meminta untuk dihormati. Tapi seharusnya kita jadi orang yang punya sesuatu yang bisa dihormati orang lain, bro. Gitu. Tuh. Hanya orang bodoh yang ingin dihormati. Yang mengemis-ngemis minta dihormati. Yang mengemis minta dihormati. Dan kita harusnya menjadi orang yang bisa membungkam mulut orang lain untuk tidak mengatakan tidak. Hanya satu katanya ya, gue appreciate sama lu bro. Karena kita punya sesuatu yang dihormati gitu. Betul. Dan kita punya sesuatu yang dihormati itu bukan hanya keinginan, tapi karena kita sudah melakukan sesuatu. Gitu. Melakukan sesuatu yang bisa jadi kepunyaan kita. Kebanggaan maksudnya. Kebanggaan kita. Yang bisa memaksa orang untuk menghormati kita tanpa kita minta. Bro. Iya. Maksudnya dia juga apresiasi gitu kan. Yes. Nah, gitu. Dan itu yang menurut gue perlu ayolah. Gue juga masih belajar. Gue juga orang yang nggak punya hal seperti itu. Tapi gue kepengen kalau misalnya kita punya hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak usah ngemis-ngemis minta dihormati orang lain, tapi kita punya sesuatu yang memaksa orang lain untuk menghormati kita, gitu. Hanya harus bisa gitu kan, intinya gitu. Iya. Ya karena sekarang lucu bro. Kita harusnya ada di titik itu, harusnya ada. Kenapa? Kita ini
darahnya itu darah petarung. Kalau ngomongin ke belakang lagi soal kita punya kerajaan, itu kan kita punya kerajaan besar, bro. Gitu. Kita punya kerajaan besar. Dulunya mbah-mbah kita gitu. Iya. Mbah-mbah kita punya kerajaan besar. Orang yang seharusnya kita punya sesuatu yang bisa dihormati orang lain. Dengan kita melakukan hal apa itu namanya? Melakukan hal yang tidak perlu mencontek orang lain. Tapi dengan menyadari kita siapa dan kita lakukan apa yang kita bisa sesuai dengan diri kita. Gitu. Kita tuh anak cucu para pejuang, bro. Para raja. Bro. Lo bisa tanya kerajaan mana aja yang seharusnya kita bisa banggain. Misal kayak Mojopahit, kayak Singosari, kayak Sriwijaya, begitu kan. Kan kalau orang-orang outman yang orang-orang sesepuh kita, ya itu kan mengatakan bahwa ayo kita kembali lagi ke masa lampau. Tapi kalau misalnya hanya kembali tanpa kita mengenal itu ya nonsen. Tuh. Gitu. Kenalan dulu. Baru. gitu bro. Kita mesti bangga. Serius kita mesti bangga. Harus bisa bikin bangga sih sebenarnya. Banggakan diri sendiri dulu ya harusnya. Iya. Kita banggain. Capek lah bro, banggain orang terus. Banggain diri sendiri. Banggain diri sendiri. Tuh. Buat para istri banggain diri sendiri dulu. Baru. Gitu. Kenapa istri sih? Okay. Pokoknya ke semua orang lah ya. Oke. Gitu. Nggak seharusnya anak muda kita di titik seperti ini. Kalau melihat dari sejarah bahwa kita itu keturunan para raja yang dulu ya cukup punya nama gitu kan. Seharusnya seperti itu. Bro. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya mbah-mbah kita dulu yang orang-orang hebat dulu itu ngelihat kita sekarang mungkin malu ya. Mungkin malu. Jati diri, lakukan sesuatu, kemudian kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa dibanggain orang lain, baru nanti kita ke titik kita taklukkan apa saja yang perlu kita taklukkan gitu. Ingat apa coba tadi? Jati diri. Lakukan. Terus punya. Karena melakukan jadi punya kan? Iya, karena melakukan jadi punya. Terus banggakan. Baru kita bersaing, taklukkan. Apa aja yang perlu kita taklukkan, bro. Betul. Gitu. Itu dari yang pertama tadi. Urepiku uruk. Nah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Seberapa manfaat lo, kan? Pokoknya lu harus bermanfaat dimanapun lu berada ya. Seenggaknya lu bermanfaat buat mak lu ngabisin beras lu. Ya seenggaknya jangan itu doang, lu bantuin beresin piring kayak apa kayak ya kan. Nah gitu, nyuci baju sendiri. Coba dimulai dari hal yang kecil di rumah ya mas. Yes. Tuh. Bikin bangga diri sendiri sama bikin bangga orang tua kan keren banget. Apalagi bawa kan dapat BLT tuh. Emang ada ya? Oke. Iya ada sih di Jakarta masih kebagian BLT. Seenggaknya bantuin orang tua ngangkutin beras dari RT tuh diangkutin ke rumah. Jadi kan bangga nih anak gue berjasa juga daripada di rumah cuma main HP doang. Iya juga sih. Oke. Yang kedua next episode bro. Next episode. Iya. Ini yang satu aja kalau dari yang satu Bro Karso ada yang mau ditanyain. Oke. Kalau saya sih
itu udah kena kan. Tadi kita ngurutinnya emang bagus. Makanya kena ke saya. Dari jangan sampai harus selalu ingat jati diri, ya kan. Lalu dari jati diri kita lakukan sesuatu yang bisa, ya kan. Jangan mau aja. Lalu abis itu membanggakan. Jadi punya langsung bangga. Langsung kita Showtime. Kita udah punya sesuatu bro, kita showtime. Tunjukin hal-hal apa aja yang harus kita taklukkan. Gitu. Apa yang menghalangi, taklukin. Apa yang ngalangin, taklukin. Gitu bro. Harus ada jiwa seperti itu. Jangan mau minta dihormati. Jangan mau hanya membanggakan punya orang. Iya betul.